Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nur Pratiwi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Saya akan menampilkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik dan fasilitator saya, Arif Fajar Subhi dan Billy Satya Pratama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Lengkong 1 dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Lengkong 1 serta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Umi Farhadillah sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjut acara yang kedua yaitu acara ini, dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan mulut kita. Ala hadinya wa ala hadiyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan umur kitab tadi kita dapat menjalankan acara di siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua keselamatan dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Lengkong 1 serta teman-teman Dewan Guru dan staf SD Negeri Lengkong 1 yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua keselamatan dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dalam ruangan ini di dalam acara budaya positif aksi nyata saya modul 1.4. Di sini saya telah menyelesaikan satu modul yaitu modul 1 dengan bagian submodul terdapat ada 4 mulai dari 1.1 sampai dengan 1.4 dan kegiatan hari ini merupakan submodul terakhir mengenai budaya positif. Untuk itu saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari mengenai teori-teori
tentang pengalaman saya mengenai budaya positif ini di sekolah. Yang pertama akan saya sampaikan di sini mengenai konsep utama modul budaya positif. Di modul budaya positif terdapat 7 poin konsep utama, di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Di modul budaya positif ini terdapat 7 konsep utama, di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, saya akan ulas satu persatu. Sekalipun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak belajar lebih daripada saya, sehingga di sini kita nanti bisa saling sharing. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui atau saya berdiri di depan sebagai seseorang yang lebih berilmu. Namun di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi dan belajar bersama terkait budaya positif. Yang pertama, saya akan mengulas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajaran Pancasila. Di sini kurikulum Merdeka sebelumnya kita kenal dengan kurikulum prototipe atau kurikulum dengan paradigma baru, ditawarkan pemerintah sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa dalam berkreasi dan mengembangkan diri. Pembelajaran kita yang sebelumnya di dalam kelas dilakukan secara klasikal, dalam arti kita jarang bahkan tidak pernah melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Kita dalam pembelajaran kita samaratakan semuanya. Dengan paradigma baru ini, apabila kita sudah, apalagi kita sudah masuk ke implementasi kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Artinya kita harus melihat perbedaan dan keunikan dari masing-masing siswa. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita sebagai guru dituntut untuk dapat menuntun murid-murid kita menjadi pelajar Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu dalam mewujudkannya kita sebagai guru dituntut untuk menuntun murid-murid kita menjadi pelajar Pancasila. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kita hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat elemen yang
terdapat dalam profil pelajar Pancasila sambil bernyanyi bersama. Oke. Bisa Bapak Ibu? Ya, bisa. Oke. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Oke, sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya di siang hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan tentang disiplin positif. Oke, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata disiplin di sini. Menurut Bapak Ibu, apa sih arti dari kata disiplin tersebut? Patuh aturan. Patuh aturan. Ada lagi? Ya. Iya. Mentaati aturan. Baik. Kita garis bawahi kata aturan tadi ya, berasal dari peraturan. Berarti di sini melaksanakan peraturan bahwa yang kita tahu adalah disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Oke. Seringkali kita menghubungkan kata disiplin dengan kata peraturan, di mana di sini siswa seringkali merasa tertekan akan kata disiplin tersebut. Saya merasa terkekang karena saya harus diatur seperti itu. Ya. Nah, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke. Jadi harapan kita di sini dari modul yang kita pelajari bahwa disiplin itu lahir dari dalam diri, bukan terpengaruh dari peraturan yang ada. Jadi, oh saya takut dihukum, oh saya kalau seperti ini nanti dapat hukuman dari bu guru, dari pak guru. Nah, hal tersebut yang masih tersebut tetap masih dalam bentuk motivasi, hanya saja motivasi tersebut adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, sedangkan di sini disiplin positif memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman, paksaan atau hukuman. Oke. Jadi dari kata disiplin tadi, oke, kita bisa menerapkannya kepada siswa. Jadi siswa dapat bersikap seperti ini untuk kebaikan saya sendiri, bukan untuk menyenangkan guru, dan bukan agar saya terbebas dari hukuman. Ini seperti yang baru saya sampaikan tadi mengenai disiplin positif, bahwa disiplin seperti apa yang harus datang ke dalam diri siswa. Ya, berarti disiplin harus datang dari dalam diri. Kemudian dalam penerapan disiplin siswa ataupun kita sebagai orang dewasa tentunya memiliki kebutuhan dasar manusia
dan rasa diterima. Oke, rasa diterima. Kita pasti sering menemui siswa yang bisa dikatakan caper, ya, cari perhatian, karena dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana mungkin di rumah dia tidak mendapatkannya atau terabaikan. Kemudian itu berlaku juga untuk siswa-siswa yang terkesan manja di kelas dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang tidak menunjukkan perasaannya, malah hanya duduk diam, menyendiri dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, oke? Penguasaan, kebutuhan akan penguasaan yang mana kita sebagai manusia atau kita melihat siswa kita seringkali berperilaku ingin berkuasa. Jadi dia ingin menang sendiri. Nah, seperti itu kita bisa melihat bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkannya adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, di mana kebebasan atau freedom bahasa Inggrisnya, ya, kebutuhan ini diartikan bahwa siswa tidak ingin dikekang. Jadi siswa ingin bebas, merdeka, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah terkait kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini siswa ingin seringkali di sekolah, di kelas, ya, ingin bersenang-senang. Misalnya dalam pembelajaran dia hanya seperti terpaku akan tuntutan tugas, karena dia dituntut hanya untuk mengerjakan tugas, tapi di dalam hatinya dia tertekan karena dia membutuhkan rasa kesenangannya untuk tercapai. Dia tidak senang, dia tidak nyaman akan tugas-tugas yang didapatnya di kelas, sehingga kita sebagai guru harus lebih peka untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian di sini kita mengenal dengan motivasi perilaku manusia, okay? Yang mana motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di sini berarti di sini motivasi adalah dorongan, ya. Yang apa sih motivasi yang kita dapatkan atau yang kita berikan kepada siswa? Di sini berbagai macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini siswa melakukan disiplin diri karena ingin atau karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Jadi, kemudian kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik juga, ekstrinsik. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan yang ada dari dalam dirinya. Nah, inilah merupakan motivasi intrinsik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi yang baik itu yang ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik, ya. Jadi kita sepakat, ya Bapak Ibu, jika merupakan motivasi intrinsik adalah yang lebih krusial, lebih penting, yang merupakan motivasi yang muncul dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin kok gagal? Kenapa? Karena adanya hukuman, yang mana hukuman menimbulkan
menunjukkan sifat iri. Pernah lihat ya di kelas ada siswa yang diberi hadiah, diberi reward, terus siswa tersebut merasa merasa senang. Namun di balik itu teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan kemudian dia lagi yang dapat gitu ya. Saya kapan gitu. Walaupun dia sadar bahwa dia memang kurang mampu terhadap mungkin dari pertanyaan yang diberikan, dari pelajaran yang disampaikan, dia tidak terlalu paham sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan guru, yang mana pertanyaan itu ada rewardnya, ada penghargaannya. Di sini secara tidak sadar kita membuat anak menjadi merasa gagal. Ketiga, yaitu mematikan kreativitas. Kok bisa mematikan kreativitas? Jadi siswa merasa kalau begini ya, saya sudah mendapat penghargaan kok gitu. Jadinya siswa tersebut menjadi tidak mau mencoba hal-hal baru yang lainnya dan cepat merasa puas dengan keunggulan dirinya. Berarti kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah ini, bahwa sekarang sudah tidak boleh memberikan ranking ya, gitu. Walaupun kadang orang tua masih sering tanya, anak saya posisi ranking berapa, anak saya bagaimana gitu. Karena di sini ranking ini menjadi sangat atau kurang baik, terutama bagi siswa yang ada di posisi urutan bawah, karena dia menjadi minder, terkadang khawatir menjadi bahan omongan, menjadi bahan bulian, bahkan orang tuanya sendiri seringkali mendengar bahwa anaknya rankingnya di urutan bawah, kadang menjadi memunculkan perasaan bahwa sebagai orang tua saya sudah gagal mendidik anak saya karena dia tidak pintar di sekolah, demikian. Kemudian yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini merampas hak untuk menghargai dirinya. Bagaimana contohnya? Saat siswa misalnya dia sedang belajar membaca. Saat siswa sedang belajar membaca, awalnya dia hanya bisa membaca 1 kata, 2 kata. Selanjutnya suatu hari dia sudah bisa membaca 1 kalimat. Nah, di situ dia akan merasa bangga dan puas akan pencapaian dirinya.
memperbaiki kesalahannya. Misalnya menumpahkan minum temannya di dalam kelas, otomatis konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan tumpahan tersebut. Ada juga siswa yang melakukan kesalahan tapi tidak sadar, kemudian dia diam saja, tidak membersihkan, seperti itu, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka itu kita harus menuntut agar anak mau membersihkan. Itulah namanya konsekuensi. Nah, di sini perlu adanya dari konsekuensi penguatannya itu sifatnya penguatan jangka pendek. Itu. Dalam penguatan jangka pendek, kadang-kadang ada yang tidak tertanam di dalam diri siswa. Kenapa disebutnya jangka pendek? Gitu. Perlu monitoring berkelanjutan di situ ya. Siswa harus dimonitor. Artinya sebagai contoh, tadi kita harus membersihkan tumpahan minum atas kesalahannya. Nah, kita harus memastikan apakah dia melakukan kesalahan, dia saat melakukan kesalahan kembali, dia akan tetap melakukan konsekuensinya tersebut ataukah hanya diam saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah stimulus dan respon. Artinya kita sebagai guru misalnya, Mas Billy tadi kamu menumpahkan minuman temannya ya. Oke. Ayo sekarang dibersihkan ya. Nah, itu namanya stimulus. Kemudian anak memberikan respon, oh baik Bu, segera saya bersihkan. Nah, inilah stimulus dan respon di situ. Ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, konsekuensi tadi, murid menghormati peraturan dari guru seperti dia harus bertanggung jawab dan harus membantu temannya yang tadi minumnya tumpah itu sesuai dengan peraturan yang ada, gitu. Oke. Atau konsekuensi, konsekuensi yang ada. Nah, di sini juga adanya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi terkadang dengan konsekuensi yang telah kita berikan, murid tidak diberi kesempatan untuk berpikir, saya harus apa ya? Kok saya baru melakukan kesalahan tadi, saya kok sudah disuruh guru untuk membersihkan tumpahan air tadi ya? Padahal saya sebelumnya mau minta maaf dulu sama teman saya, gitu. Kadang ada siswa yang seperti itu, ya. Ternyata dia kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya di situ. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, oke. Restitusi. Jujur terkait dengan restitusi ini, saya baru mengenal kata restitusi saat belajar dari guru penggerak ini, terutama di modul 1.4 ini ya. Di sini restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka. Restitusi bukan tentang mempermalukan atau menjadikan anak menjadi tidak bertanggung jawab atas perilaku, mempertanggung jawab perilakunya, tetapi tujuannya adalah agar anak belajar bertanggung jawab atas perilakunya untuk menebus kesalahan yang mungkin telah dia lakukan. Dalam konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, dengan identitas sukses, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Gitu. Saya harus meminta maaf, saya harus mengejar lantai dan sebagainya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Secara tidak langsung kita akan membentuk siswa yang bertanggung jawab, karena dengan restitusi ini kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, apa keyakinan dirinya,
memegang kontrol tanpa adanya stimulus dari guru yang menyuruhnya untuk mengepel atau bertanggung jawab. Jadi dia sudah memiliki kesadaran diri, yaitu dia memegang kontrol akan dirinya. Dia harus meminta maaf, kemudian dia harus mengepel, membersihkan tumpahan tadi. Itu berjalan sesuai dengan kesadaran pribadi siswa. Jadi tanpa kita harus menyuruh atau menuntun. Selanjutnya kita di mana konsep disiplin pendekatan restitusi dengan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Di mana di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan dosen tahun 2004. Nah, di mana ciri-cirinya antara lain bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki diri, merupakan tawaran dan bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa apa yang akan siswa lakukan, apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi kita bisa menanyakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Oh, saya akan minta maaf Bu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan? Saya mau mengepel lantainya Bu. Nah, itu yang namanya restitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menuntut siswa untuk melakukannya, tapi membiarkan dia untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kata hatinya. Ya. Ciri berikutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri dan kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dari kebutuhan yang dasar yang sebelumnya saya sampaikan, apa yang mendasari tindakannya? Apakah karena tidak sengaja, ataukah seumpamanya dia berlarian di kelas dan kemudian akhirnya menyenggol minuman temannya, walaupun itu sama tidak sengaja, tapi ada perilaku berlari yang mana mungkin itu dia lakukan karena adanya kebutuhan kesenangan. Jadi ada siswa yang mungkin sudah bosan di dalam kelas sehingga bermain berlarian. Nah, di situ ya. Dan kemudian ciri selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita ingin membentuk karakter anak. Kita ingin menginginkan karakter yang bertanggung jawab, tidak sekedar oh dia bertanggung jawab karena disuruh guru. Oke. Kemudian ciri selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi dari apa yang telah dia lakukan. Baik, di sini ada perbedaan. Contoh kasus adalah murid yang sering tidak mengerjakan PR. Baik, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, dari contoh yang dipaparkan tersebut, selanjutnya di sini kita kalau perbedaannya berdasarkan dengan hukuman, di sini yang pertama kita mungkin sering melakukan ini secara
Yang ketiga adalah berposisi sebagai teman. Bisa tertib kan? Nah, buat guru bangga dong, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti kata-kata gitu. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian memposisikan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira akan bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Demikian. Ya. Nah, di sini tadi jadi guru tidak menyalahkan siswa, namun dia bertanya kepada siswa bagaimana siswa akan memperbaiki kesalahannya tanpa memberikan hukuman dan tanpa cut, ya. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu ya. Di sini ada dua pertanyaan tematik yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kira-kira ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu. Kenapa Bapak Ibu? Iya, untuk menjaga keselamatan ya. Sekarang untuk pemati kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Supaya tidak terkena virus, untuk menjaga kebersihan, ya, kesehatan. Ya. Jadi berarti di sini bisa dikaitkan bahwa yang pertama terkait dengan keselamatan dan kedua terkait dengan kesehatan. Ya, inilah yang disebut dengan keyakinan dari dalam diri kita. Dari kasus pertama kita dapat menyimpulkan bahwa karena ingin selamat maka kita menggunakan helm. Ya, dan kedua karena ingin sehat kita menggunakan masker dan cuci tangan. Kalau hanya karena patuh dengan peraturan, misalnya wajib memakai masker saat di kerumunan, gitu. Atau saat kita masuk ke, sekarang yang masih menggunakan masker adalah pelayanan perbankan. Umpamanya kita masuk ke bank, itu harus menggunakan masker. Jadi, nah itu adalah salah satu contoh yang hanya peraturan. Kalau di diri kita menyadarinya seperti itu, maka setelahnya kita akan dengan mudah melepas masker, gitu. Jadi karena dasarnya adalah kita ingin melanggar atau ingin tertib, hanya seperti itu. Tapi kalau munculnya dari kesadaran keyakinan kita, maka akan berbeda. Bisa jadi masker itu kita akan gunakan mulai dari kita berangkat dari rumah sampai kita kembali ke rumah lagi, gitu. Jadi bedanya itu. Kalau hanya sekedar peraturan, dipakainya hanya saat mau masuk ke dalam bank, saat ada kerumunan. Nanti kalau sudah keluar dari bank, maskernya langsung lepas. Ya. Baik. Selanjutnya adalah tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Ya. Minggu yang lalu saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas saya. Di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berdiskusi dengan murid terkait dengan peraturan kelas yang akan kita lakukan. Kemudian di situ kami merumuskan peraturan untuk dirubah menjadi suatu keyakinan kelas. Contoh, kalau sama bu guru saya tidak boleh bicara yang kasar, seperti itu kemarin ada yang menyampaikan. Kalau lewat harus permisi, harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini kemudian
adalah mengelompokkan keyakinan tersebut untuk menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya dijadikan sebagai bahan membuat poster keyakinan. Setelah sudah menjadi keyakinan kelas, apabila siswa tersebut melakukan pelanggaran, maka penyelesaiannya akan sesuai dengan restitusi. Nah, ini adalah poster keyakinan kelas yang mana sudah disepakati bersama dengan siswa-siswi. Keyakinan di sini diantaranya adalah disiplin, ya, yang mana di dalamnya ada hadir tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Kemudian keyakinan kelas yang kedua kami merumuskan adalah kata religius di sini. Meyakini untuk religius yaitu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, membaca Asmaul Husna di awal pembelajaran, atau nanti bisa diselingi dengan membaca juz amma di surat pendek, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Keyakinan kami yang ketiga adalah peduli lingkungan. Di sini siswa meyakini untuk melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Dan yang keempat adalah keyakinan terkait dengan toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, tapi tidak mengerjakan tugas ya, tapi membantu bersama-sama mempelajari materi seperti itu, bekerja kelompok dengan sehat dan menghargai orang lain. Itu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Ya, keyakinan kelas di sini sifatnya adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tadi ya, hadir tepat waktu. Jadi kita tidak kemudian dilarang terlambat, tidak seperti itu, tapi kita menggunakannya dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah merumuskan keyakinan yang panjang. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi semua melibatkan semua warga kelas dan sekolah untuk membuatnya. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum menuju ke keyakinan sekolah. Karena anak-anak kalau langsung dijadikan keyakinan sekolah sebelum mengenal keyakinan kelas akan sulit penerapannya gitu. Jadi ini adalah tindak lanjut dari apa yang akan saya lakukan nanti. Selanjutnya kita akan mendalami tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini seperti cara penyelesaian masalah. Ya, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Gitu. Apa yang akan kita lakukan? Di sini langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi terkadang ada anak datang terlambat. Nah, di situ peran kita adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok dia terlambat? Apa alasannya? Gitu.
ada video penerapan segitiga restitusi. Di sini saya tampilkan video yang pertama. Apa? Oh, kamu belum mengerjakan PR. Oke. Nah, bisa coba berdiri, Mbak Zila? Iya. Kalau memang Mbak Zila belum mengerjakan PR, tidak apa-apa. Karena tidak hanya Mbak Zila yang tidak mengerjakan PR, ada beberapa temannya juga yang tidak mengerjakan PR. Namun, Mbak Zila melakukan hal ini pasti ada alasannya kan? Kenapa? Oh begitu. Jadi Mbak Zila kelelahan, terus ketiduran ya. Tapi tadi pagi bangunnya tidak kesiangan kan? Oke. Nah berarti hari ini, pagi ini Mbak Zila sudah melakukan satu hal yang baik, yaitu Mbak Zila hadir di sekolah tepat waktu. Tapi dari kesalahan yang sudah dilakukan, Mbak Zila merasa Mbak Zila sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Zila langgar? Di situ langkahnya terpenuhi ya, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan berikut adalah video kedua. Kenapa Ibu panggil ke kantor? Karena saya makan di kelas Bu. Iya, kalau makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, itu sesuatu yang salah atau tidak? Iya Bu, salah. Oke, baik. Nah, sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Ibu juga kalau lapar juga makan. Hanya saja kita harus tahu di mana dan kapan kita boleh makan. Nah, Mas Billy pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kenapa? Iya Bu, tadi saya bangun kesiangan dan saya terburu-buru berangkat sekolah. Jadi belum sarapan pagi. Iya, berarti hari ini Mas Billy sudah melakukan satu hal yang baik, yaitu berangkat tepat waktu karena tadi bergegas agar tidak terlambat sekolah. Nah, sekarang kita lihat kembali dengan Mas Billy makan di dalam kelas saat pelajaran. Kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Mas Billy? Tidak makan dan minum saat pembelajaran di kelas. Nah, kalau sudah tahu hal itu, apa yang akan Mas Billy lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bangun lebih pagi dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kedepannya ingin menjadi pribadi yang seperti apa, Mas Billy? Saya akan
menjadi anak yang disiplin dan mandiri, Bu. Oke, sekarang Mas Willy sudah boleh kembali lagi ke kelas dan bersiap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Acara diseminasi ini saya sudah sampai pada segitiga restitusi. Berarti ini sudah menjadi agenda terakhir. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dalam posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian adalah isian dari standar nasional pendidikan. Ya, semoga kegiatan pembelajaran hari ini menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga dapat kita mewujudkan profil pelajar Pancasila khususnya di SD Negeri level 1 kita tercinta. Sebagai penutup kegiatan presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun di sini. Rasanya enak makan opor, dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama menjadi inisiator. Salam merdeka belajar. Demikian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelumnya kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Ibu Septiana Nurbahagia. Karena hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari yang Ibu Septiana paparkan tadi. Sebelumnya saya hari ini Bapak Ibu, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Septiana. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kami buka sesi tanya jawab mengenai materi tersebut. Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan maksimal 2 pertanyaan. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kepada Ibu Esti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Mohon dijelaskan keefektifannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Isti. Kami persilahkan untuk Ibu Septiana menjawab pertanyaan dari Ibu Isti. Tadi terima kasih atas pertanyaannya Bu Isti. Tadi terkait apa ya? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan di paparan ulasan tadi. Namun di sini kenapa kok keyakinan kelas sekarang yang kita kembangkan? Karena apabila hanya memiliki peraturan kelas tanpa adanya keyakinan kelas yang kuat, tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Keyakinan kelas mencakup keyakinan bersama antara siswa dan guru mengenai pentingnya pendidikan, saling menghormati atau bertanggung jawab masing-masing individu terhadap proses pembelajaran. Keyakinan ini tentunya mendorong terciptanya hubungan yang baik antara siswa dan guru, serta antara siswa satu sama lain. Dengan adanya keyakinan kelas yang kuat, siswa akan lebih termotivasi
dan terfokus dalam belajar, serta lebih mampu mengatasi kesulitan atau rintangan dalam pembelajaran. Jadi keyakinan kelas juga mempengaruhi interaksi sosial di antara siswa, sehingga mereka akan lebih cenderung saling mendukung, menghargai pendapat orang lain, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Demikian. Terus kemudian maaf, dengan menggabungkan peraturan kelas yang ada dengan keyakinan kelas yang kuat, maka saya yakin lingkungan belajar yang kondusif dan produktif dapat tercipta. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran yang efektif, meningkatkan partisipasi aktif siswa, dan membangun relasi positif di lingkungan antara siswa dan guru. Dan tentunya terkait tadi yang ditanyakan keefektifannya, tentunya keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas antara satu dengan kelas yang lain, tingkat keefektifannya tergantung dari cara komunikasi guru dengan siswa dan bagaimana penerapannya secara kontinu dan konsistenkah keyakinan kelas itu diterapkan. Demikian. Bisa diterima? Ya, terima kasih. Apakah sudah puas Bu Listi dengan jawaban dari Ibu Septiana? Sangat puas. Ya, terima kasih. Kami buka lagi satu pertanyaan lagi. Barangkali ada Bapak atau Ibu yang mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oh, monggo Bapak. Ini pertanyaan dari Bapak. Terima kasih wakil ketua saya. Saya akan menanyakan tentang kegiatan atau program seperti apa saja yang sekiranya dapat memenuhi harapan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Nurudin. Kami persilahkan untuk Ibu Septiana menjawabnya dari pertanyaan Bapak Nurudin. Terima kasih. Tadi terkait program dan kegiatan apa saja yang sekiranya dapat meningkatkan dapat budaya positif, meningkatkan budaya positif, maka ya Pak ya. Di antaranya tentunya kegiatan seperti satu, mungkin kegiatan program anti bullying yang mana melibatkan siswa dalam kegiatan untuk mencegah atau mengatasi adanya tindakan bullying di antara siswa di lingkungan sekolah kita. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua siswa. Kemudian dapat kita mengajarkan pelajaran tentang empati, sehingga mengajar siswa tentang pentingnya memahami perasaan dan pengalaman orang lain agar mereka dapat membangun hubungan yang baik dan saling mendukung di antara satu sama lain. Kemudian pengembangan keterampilan sosial dengan memberikan materi-materi tentang keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja kelompok, dan hal ini tentunya dapat membantu siswa untuk membangun hubungan yang positif dan meningkatkan percaya diri siswa. Kemudian program selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan. Di sini melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab, seperti kita menugaskan siswa dalam petugas upacara, kemudian pembelajaran terintegrasi yang mana membawa materi tentang pengembangan karakter di dalam pelajaran sehari-hari di sekolah, seperti toleransi, integritas, dan rasa tanggung jawab. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai yang positif. Kemudian pembelajaran tentang menghargai perbedaan,
sudah puas dengan jawaban Ibu Septiana? Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang terakhir yaitu doa penutup. Pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Fajar Maulana Ismail. Kepada Bapak Fajar Maulana Ismail kami silakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya dalam dia dengan saya semua mustaqim semua terjadi dalam ta'lim majulah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafi'ina wa Muhammad wa sallallahu alaihi Muhammad syakirin hamdan amin hamdan fi amru tamshidah ya rabbal hamd ya rabbi jalla wa ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma zidni ilma warzuqni fahman amin rabbi fili wa li wa lika ma bayna musira ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi acara